Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli din yukhalifu dinal Islam. Ubayi'u 'ala as-sam'i wat ta'ah fima ahabba aw kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita doakan semoga Pak Warno sekeluarga yang hari ini menjadikan rumah beliau menjadi taman surga atau majelis ilmu. Insyaallah keluarganya Allah antarkan surga dunia sampai surga akhirat nanti. Kita pun insyaallah yang hadir di sini Allah izinkan kita bertemu dengan Rasulullah di akhirat nanti. Teman-teman, Bapak jamaah rahimakumullah, tolong Pak Subandrio ini kameranya disorot ke jamaah yang lain supaya kelihatan. Malaikat kiraman katibin tahu juga gitu yang hadir satu persatu. Silakan Pak. Ini kalau gini kan cuma saya doang kelihatannya. Baik. Pengajian kita tempo hari kita berbicara tentang apa ya kemarin tuh? Sedikit tentang kurban ya. Tentang kurban. Nah, kurban itu adalah salah satu upaya hidup berjuang. Jadi berjuang harus berkorban. Mengapa mereka berkorban? Karena mereka memiliki karakter muttaqin, mukminin, dan atau muhsinin. Untuk itu, pagi hari ini kita mencoba memahami karakter-karakter muttaqin, orang bertakwa, karakter orang mukminin yang orang-orang beriman, dan muhsinin orang-orang yang ihsan. Itu semua adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Munir karya Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surat Fatihah ayat-ayat terakhir. Dan ayat Al-Fatihah ini akan kita sambungkan dalam surat berikutnya, di surat berikutnya.
namanya munasabatus surah bis surah. Dalam ilmu tafsir disebutnya munasabah, keterkaitan antara surat satu bis surah kepada surat yang lain. Jadi surat Fatihah terutama di ujung ayat-ayatnya berkaitan dengan surat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah. Jadi susunan mushaf itu luar biasa. Rasulullah diajarkan oleh Jibril, setelah Quran itu sudah banyak turunkan kepada Rasulullah, maka Quran itu disusun. Surat satu ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya. Padahal kalau kita membaca sejarah turunnya Quran, bukannya yang pertama Fatihah, bukan. Ya kan Pak ya? Pertama kan Iqra. Iqra pun cuma 5 ayat. Diserang lagi dengan ayat berikutnya, ya ayyuhal muzammil, dan seterusnya. Nah, tapi begitu surat sudah mulai banyak turun Al-Quran, maka Nabi diajarkan oleh Rasulullah untuk mengkodifikasi surat satu ini, dua ini. Inilah yang kita dapatkan penempatan surat pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran, keempat An-Nisa, 5 Al-Maidah, dan nanti yang terakhir adalah surat An-Nas. Surat ke-114. Itu bukan kemauannya Rasul. Rasul diajarkan oleh Jibril menempatkan. Nah, Jibril itu bisa menempatkan ini surat 1, kedua, dan berikutnya juga bukan kemauan Jibril. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan ilmu itu kepada Jibril. Makanya bilangnya Jibril Al-Amin, yang terpercaya. Jibril alaihissalam Al-Amin, yang terpercaya. Jadi Allah mempercayakan amanahnya kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan ini adalah berkaitan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami, ihdi itu fi'il amr, tunjukkan olehmu atau hidayahkan olehmu, na untuk kami, kita, as-sirat, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Pengajian tempo hari kita sedikit bahas ini. Nah, di dalam Quran itu ada kata sirat, ada kata thoriq, ada kata sabil. Ketiganya ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jalan. Kalau seseorang itu bepergian kan mesti ada jalan. Ini secara fisik dulu. Nah, jalan itu ada jalan yang jelas arahnya, ada yang kita nggak tahu. Tapi yang dimaksud jalan ini, ada jalan dalam bahasanya sirat, ada jalan bahasa yang berikutnya thoriq, ada yang disebut juga sabil. Ada 3 sekurang-kurangnya. Apa persamaan dan perbedaan? Beginilah uniknya Quran, menempatkan kata itu nggak sembarangan. Meskipun semua artinya jalan dalam bahasa Indonesia, tapi sirat itu maksud yang di jalan itu adalah konsep. Konsep. Aturan. Waktu pertemuan yang lalu, ini sebenarnya qiyadatul fikriyah, kerangka berpikir. Itu kan konsep. Nah, setelah punya qiyadatul fikriyah, kerangka berpikir, atau konsep-konsep jalan kehidupan, ini kan berupa ilmu. Ilmunya nggak main-main, ilmu yang langsung dari Allah.
wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ya, Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsunya, kecuali beliau berucap dengan wahyu yang Allah berikan. Ini ilmu langit. Kita nggak tahu tuh ada disebutnya kiai langitan. Ya mungkin yang dimaksud tuh udah sampai ke ars begitu kali ya. Walau alam bisawab. Nah, ini ilmu langit. Ilmu yang memang sifatnya kebenarannya mutlak. Bukannya relatif. Kebenarannya itu al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Al-haq kebenaran dari Tuhanmu, Rabbimu. Maka jangan sekali-kali kamu meragukannya. Itu dikunci mati. Jangan ragu dengan Al-Quran. Ihdi. Nah. Tunjukkan kami as-siratal mustaqim. Nanti kita bertanya, apa sih siratal mustaqim itu? Begitu. Yang kedua, thoriq. Thoriq artinya juga jalan. Cuma jalan yang dia maksudnya bukanlah konsep. Bukan konsep lagi. Apa? Pelaksanaan dari sirat. Pelaksanaan dari qiyadatul fikriyah atau kerangka berpikir. Ilmu yang kita dapat, seperti hari ini nih, sedikit kita dapat, tersimpan di otak, masuk ke dalam hati. Setelah itu dipahami, diyakini, langsung ditorikkan. Ada Pak Torik nggak? Pak Torik. Pak Torik itu ada orang yang melaksanakan teori atau konsep yang dia dapatkan. Jadi kan ada sekarang kerja. Nggak bisa kerja kecuali harus punya sirat dulu. Jadi torik itu kerja, action. Nggak bisa action tanpa ilmu. Begitu pentingnya ilmu, ini sirat namanya. Makanya waktu ngaji ini nih, kita ini lagi sedang mencari sirat. Ngaji ini nyari sirat, nyari konsep hidup. Udah paham, supaya pahamnya melebihi dari yang dia tahu dari ilmu tadi, maka dipraktekkan, ditorikkan. Lalu bagaimana sirat udah dapat, tapi nggak ditorikkan, nggak dijalankan, nggak dilaksanakan, itu hilang tuh ilmu. Jadi contoh gini, alhamdulillah kita kan dulu sekolah, saya SD belajar ilmu alam, tingkat dasar ya. SMP udah dikenalkan tuh ilmu alam. Kalau zaman sekarang ilmu fisika. Ya, terus SMA fisika juga diajarin, lebih tinggi lagi tuh, lebih matang. Bahkan kuliah tingkat 1 itu dasar-dasar ilmu fisika diajarin. Salah satu contoh ilmu fisika yang berkaitan dengan listrik, ilmu kelistrikan. Ya, ada ampere, ada watt, itu kan ada satuan-satuan. Apa sih? Ini ada orang yang ahli listriknya ini. Lah, waktu kuliah tuh kita bisa menghitung-hitung rumus. Tetapi maaf, saya belajar fisika tapi nggak mempraktekkan di lapangan. Bicara listrik, rasanya saya kalah dengan orang yang sekolahnya pun nggak lulus sekolah dasar, tapi dia sudah langsung praktek menyambung kabel-kabel listrik sebagai instalatir. Kita yang sudah punya sirat yang begitu banyak tentang teori-teori fisika, ya, nggak, bahkan takut apa? Kesetrum listrik. Sementara yang ilmunya cuma segitu aja, instalatir, dia berani kan Pak? Jangankan ini, nanjak sutet saja berani. Padahal bisa jadi sekolahnya paling-paling SMP. Itulah torik namanya. Makanya di sini sirat yang kita udah dapat, pengajian hari ini udah dapat, supaya ingatan kita, lalu apa namanya, ilmu itu bertambah, ada torik, pelaksanaan dari sirat. Oleh karena itu sangat dianjurkan oleh Imam Ghazali ketika sehabis ngaji ini ada doanya.
Mari kita baca bareng nih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma ya Allah ya, istauda'tuka, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya istauda'tuka, aku titipkan kepadamu, aku titipkan kepadamu ya Allah, ma qara'tuhu, apa yang sudah aku membacanya, apa yang sudah aku pelajarinya ya, tentang ilmu, tentang konsep hidup Siratal Mustaqim tadi. Fardudhu ilayya, maka kembalikanlah dia ilayya kepadaku lagi, ilmu tadi, hasil pengajian tadi. Inda, ketika hajati, kebutuhanku ilaihi, kepadanya. Jadi gampangnya gini, ya Allah, aku titipkan pelajaran yang sudah aku pelajari di hari ini, maka kembalikan ya Allah ketika aku butuh ilmu tersebut. Ya, jadi Siratal Mustaqim yang sedang kita, ilmu yang kita ambil ini, kita ambil ini, maka kita minta supaya terpelihara dengan baik sehingga kita bisa mengamalkannya. Oke, apa itu? Torik ya, torik. Torik itu artinya apa? Pelaksanaan dari sirat. Supaya ilmu kita tambah bertambah. Karena ada peribahasa itu, al ilmu bila amalin ka syajarin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan, sirat yang tidak ditorikkan, gampangnya begitu, maka seperti pohon yang nggak ada buahnya. Nah, buah pohon itu bukan hanya mangga berhasil mangga, tapi bisa juga nanam pohon jati ada buahnya. Tapi kita metik buah jati enggak? Yang disebut buah itu hasil. Hasilnya nanam jati adalah kayu jati. Ya. Kalau nanam pisang, yang diharapkan buah pisang. Juga bisa daun pisang. Bisa juga kedebong pisang. Bisa juga akar pisang, itu kan buah semuanya sebenarnya, yang hasilnya. Kan bisa dimanfaatkan daunnya, buahnya, akarnya, segala-galanya. Itu hasil namanya. Nah, gitu. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak ada manfaatnya. Nah, baru yang ketiga, sabil. Apa? Sabil. Sabil itu artinya jalan, tapi tujuan daripada ilmu yang kita dapatkan itu. Apa tujuannya? Dalam Al-Quran sering kita sebutkan fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ilmu itu yang kita sudah tahu konsepnya, kemudian ilmu itu kita amalkan, ditorikan, maka ilmu itu tujuannya lillahi ta'ala, dipersembahkan kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit pemahaman kita tentang hidayah yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk Siratal Mustaqim. Apa itu Siratal ladzina an'amta alaihim? Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dalam Quran mengatakan yang Allah berikan nikmat itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, siddiq, syuhada dan sholihin. Dipertegas ghairil maghdubi alaihim walau dolin. Ada pengecualian, bukan jalannya atau konsep kehidupannya orang-orang yang Engkau murka dan yang tersesat. Kita bahas sedikit tentang apa sih yang disebut orang yang murka, yang tersesat. Di dalam tafsir surat Al-Fatihah, ayat terakhir ini, Syekh Nawawi menyebutkannya ada dua. Siapakah yang Allah murka? Siapakah yang
Allah berikan sesat. Yang Allah berikan hidayah, nikmat hidayah, Nabi, siapa lagi? Siddiqin, syuhada, dan solihin. Jadi kita harus ada di kumpulan ini. Kalau kita nggak mungkin Nabi. Tapi peluang menjadi orang yang siddiq, bisa. Bisa nggak? Insya Allah. Ya, yang kedua, peluang untuk menjadi orang yang syahid. Bisa. Nah, saya itu gampang, Pak. Bukan hanya sekedar mati di medan perang. Pergi ngaji nih. Lalu kita belum nyampe ke rumah Pak Warno. Lalu kejadian yang membuat kita meninggal dunia. Mati syahid. Gampang ya? Tapi kan sekarang nyampe ya, Pak. Nyampe kan dengan Pak Warno kan? Nyampe ya? Jadi peluangnya udah nggak ada. Tapi bisa punya peluang lagi. Besok ngaji lagi. Tapi jangan doa, ya Allah, aku pengen ngaji besok ketabrak mobil, ya bukan begitu. Bukan begini. Jadi maksud saya peluang saya itu gampang, Pak. Ya, syahid. Yang ketiga, apa? Orang soleh. Bisa. Begitupun peluang menjadi orang maghdub, bisa nggak? Gampang banget. Gampang banget untuk dimurka, gampang. Yang dol juga lebih gampang lagi. Sepertinya peluang dol itu lebih gampang. Orang tersesat. Sesat ini adalah orang yang nggak tahu jalan. Nggak tahu sirot. Nggak tahu konsep hidup. Perasaannya benar, padahal nggak benar karena nggak pakai ilmu. Perasaan dia sholat benar, padahal nggak pakai ilmu. Ini bisa dol ini. Nah, oleh karena itu, Syekh Nawawi menyampaikan yang disebut maghdub dan dol, ini ada dua cara beliau memahaminya. Kata beliau, yang disebut al-maghdub alaihim adalah, beliau katakan al-maghdub adalah al-Yahud. Siapa? Yahudi. Abdallin Nasoro. Yahudi itu Allah berikan kecerdasan, kemampuan untuk berpikir, rasional. Tapi dia tahu tentang Taurat, tahu tentang Injil, tapi mereka mengubah-ubah Taurat dan Injil dengan memalsukan, ya, memalsukan Taurat dan Injil. Sesuatu yang dipalsukan kan bukan asli ya Pak ya. Identik seperti asli, padahal bukan asli. Kadang lagi ramai tentang pemalsuan ijazah misalnya. Itu nggak boleh. Nah ini bukan pemalsuan ijazah, pemalsuan kitab Taurat dan Injil. Nah ini orang yang dimurka. Jadi jangan coba-coba memalsukan. Itu bisa dicek Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 79. Coba dilihat ya. Al-Baqarah ayat 79. Ini terlalu cepat nggak ya? Saya menjelaskannya terlalu cepat nggak? Atau terlalu lambat? Mudah-mudahan tersimpan. Ada ya? Ada Pak? Iya. Qur'annya ada Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Terus fawailul lahum mimma katabat aidihim fawailul lahum mimma yaksibun. Ini ada 3 kata wail. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Maka wail, celaka.
Mereka orang-orang yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka. Kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Ya. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka buat. Di sini ada 3 celaka, Pak. Celaka sudah memalsukan Alkitab. Jadi siapapun yang memalsukan itu celaka dia. Celaka, celaka, dan celaka 3 kali. Makanya kecelakaannya itu disebut al-maghdub, yang Allah murka. Oh, iya lah. Murka. Ya, kalau sifat Ya Pak Torik, ya silakan Pak. Maaf nih Pak Torik. Pak Torik, barusan disebut-sebut namanya tadi. Barusan. Tapi bagus. Ya. Ya. Orang diberi nama Torik itu adalah orang yang melaksanakan apa yang dia dapat. Gitu ya. Oke ya Pak. Itu al-maghdub. Yang kedua, Abdol, tersesat. Apa itu an-nasara? Jadi orang Nasara itu beragama atau memeluk sebuah keyakinan, dia ikuti kitab yang sudah dibuat, dipalsukan oleh Yahudi. Perasaannya benar padahal salah. Itu butuh keaslian jadinya. Jadi jangan pernah percaya dengan kebohongan, dengan kepalsuan. Apakah perlu kitab Al-Quran, kitab Taurat dan Injil dilakukan uji forensik? Kalau sekarang kan zaman begitu ya. Ya perlu juga barangkali ya uji forensik. Jangan pernah kepalsuan. Ya kalau kita kan, saya misalnya lulus sekolah, lalu saya sebenarnya nggak lulus. Saya minta aja dibuatin ijazah sama IPB misalnya. Itu saya memalsukan. Yang bersalah siapa? Saya yang menyuruh institusi perguruan tinggi yang disebut IPB tadi. Lalu orang IPB, rektor, pembantu rektor, dan yang lain, administrasi, juga membuatin ijazah buat saya. Mengapa dia buatin? Karena bisa jadi si rektor dan pembantunya itu sudah dapat apa? Jangan buruk sangka dulu dengan saya ya. Misal aja. Saya kasih Pak, pokoknya beres saya ini ya. Ada 10 miliar, Bapak atur aja. Yang penting ijazah jadi. Oh di sidang. Jadi yang salah siapa? Pihak perguruan tinggi juga salah. Ya. Nah jadi sekarang, lalu orang yang percaya dengan ijazah tadi juga salah lagi. Nah ini Nasara namanya. Nggak mencari keaslian. Nah sekarang kita tunjukkan, ini asli Quran. Siapa yang menggunakan keaslian adalah orang yang siratal ladzina an'amta alaihim. Ini orang yang selamat. Yang maghdub dan dol nggak selamat. Pemalsuan dan ikuti pemalsuan. Oke. Baik, ini bayangan. Yang kedua, kata beliau, siapa sih yang disebutnya al-maghdub? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang disebut wa yuqalul maghdub alaihim humul al-kuffar, adalah orang-orang kafir. Pokoknya orang kafir itu orang yang tidak syahadatain, tidak Islam. Lalu mana yang abdol? Abdol hum al-munafiqun. Kata beliau mah Imam Syekh Nawawi Bantani, yang disebut yang abdol itu bukan orang Nasara, tetapi orang munafik. Ini elaborasi pemahaman oleh seorang ulama dari asal Banten. Bukan hanya Yahudi, Nasara, tapi juga munafik itu dol. Kata beliau. Mengapa? Li'anna Allah Ta'ala dzakaral mu'minin fi awalil Baqarah fi arba'i ayatin. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata
al-mu'minin, sebenarnya itu kebenaran al-mu'minin Pak, al-muttaqin. Ya. Pada awal Al-Baqarah pada 4 ayat. Coba juga. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang beruntung. Itulah disebutnya kelompok mukmin atau muttaqin. Summa bidzikril kafir. Kemudian menyebutkan tentang kafir. Fi ayataini pada 2 ayat. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ini sifat kafir. Ayat berapa itu? 6 dan 7. Kemudian yang berikutnya summa sulusun. Kemudian yang ketiga, bidzikril munafiqin, dengan menerangkan munafik. Fi salasin asyarata ayat, pada 13 ayat. 13 ayat. Berarti dari ayat 8 wa minan nasi mayaqulu sampai dengan ayat ke-20. Ya. Di 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kan 13 kan? 13 ayat, Pak. Iya, dari ayat 8 sampai 20, 13. Ini munafik. Kata beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, karena itu, jadi ada mukminin, ada apa lagi? Kafir, kemudian munafik. Yang mukmin tadi, siratal ladzina an'amta alaihim. Mana yang kafir? Al-maghdub. Mana yang munafik? Ad-dallin. Begitu. Ini namanya tafsir surah bisurah. Al-Fatihah, di ujung surat Fatihah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Masuk dalam Siapa? Dolin, sesat. Penafsirannya di situ di ayat banyaknya di 13 ayat itu. Ya, Nasoro. Bukan Nasoro, munafik. Begini, Pak. Kan umumnya para mufassirin itu, Pak, beliau jelaskan nih. Yang namanya al-maghdub itu adalah Yahudi. Abdolin, Nasoro, itu umum biasa. Beliau pun jelaskan. Beliau mengatakan yang disebut al-maghdub yang diburka adalah Yahudi. Karena kepandaian dia memasukkan kitab. Sehingga orang tersesat. Maka jadilah yang kedua kelompok Abdolin siapa? Nasoro. Jadi al-maghdub itu Yahudi, Abdolinnya Nasoro. Tapi hebatnya lagi beliau, al-maghdub itu adalah kafir. Siapa kafir? Yahudi dan Nasoro serta musyrik. Ahli kitab dan musyrik. Oke ya. Abdolinnya bukan Nasoro di sini beliau. Abdolinnya adalah kaum munafik. Jadi ini beliau mengatakan, jadi seorang yang sudah syahadatain itu menjadi dolin. Inilah orang munafik. Ya, di penjelasan pertama di tafsir itu kan Al-Fatihah belum tafsir di ayat ya. Iya. Tafsir di Al-Fatihah. Itu kan adalah orang yang beramal tanpa ilmu, itu adalah nasoro. Betul. Kemudian ditafsirkan di Al-Baqarah tadi di 13 ayat, Abdolinnya itu apa, munafik. Ya. Naskahnya tidak ada di dalam munafik. Jadi tapi
nah Kristen ya juga dolim juga. Betul. Begini, bentar. Ini kan tafsir yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Umumnya orang mengatakan Al-Maghdub itu adalah Yahudi, Abdolin Nasoro. Tapi beliau enggak. Itu pun iya, tapi pun yang kedua dia bilang bisa jadi Al-Maghdub itu adalah orang kafir saja. Sementara Abdolinnya bukannya orang kafir, adalah munafik. Mengapa? Dia punya alasan. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kelompok orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan solihin. Insya Allah ini jamaah istiqomah nih, yang mendapatkan siratal ladzina an'amta alaihim. Begitu orang beriman. Nah, yang kedua kan al-maghdub. Siapa yang menyelaksanakan sirat yang maghdub, jalan yang maghdub? Beliau katakan al-kuffar, orang-orang kafir. Mengapa disebutnya al-maghdub orang kafir? Sebab di surat berikutnya Al-Baqarah menyebutkan di ayat ke-6 dan ke-7 menerangkan tentang orang kafir. Nah, yang ayat satunya Alif Lam Mim sampai dengan wa ulaika humul muflihun menerangkan orang-orang yang beriman. Itulah yang siratal ladzina an'amta alaihi. Lalu mana yang dolinnya? Walab dolin. Nah, dolinnya itu adalah dikaitkan dengan surat Al-Baqarah yang sebanyak 13 ayat. Ayat berapa? Ayat 8 sampai dengan ayat 20. Ini kerangka berpikir, Pak. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Al-Fatihah ya. Lalu dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Yang dapat siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa? Orang beriman. Dan ghairil maghdub, al-maghdub, siapa al-maghdub? Ditafsirkan ayat 6 dan 7 dalam surat Al-Baqarah. Lalu disebutkan Abdolin. Mana yang Abdolin? 8 sampai dengan ayat 20 di surat Al-Baqarah. Ini tafsir surah bis surah. Dalam ilmu tafsir itu ada penafsiran surat ke surat. Tafsiran ayat ke ayat. Nawawi bukan orang meruyung. Kalau saya masalah. Kalau umum ya memang, Pak. Nah, ini disarannya sama Pak Torik, Pak, gitu. Apakah salah? Ya walau alam. Insya Allah ini seorang ulama, Pak, nggak sembarangan.